Ketika corona ini muncul, awalnya saya merasa sebuah ketakutan, was-was, dan juga sedih. Saya khawatir banyak orang yang justru lalai dengan adanya corona ini, menyepelekan peringatan dari Allah. Namun, kalau kita lihat, dengan munculnya corona ini, justru muncul sebuah gairah keagamaan yang belum ada sebelumnya. Orang-orang mulai memperbincangkan tentang agama. Apalagi kalau kita lihat di fatwa MUI sekarang yang menganjurkan sebagian kaum muslimin meniadakan sholat Jumat, orang-orang berbondong-bondong untuk membahas hal tersebut. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menganggap bahwa tidak sholat Jumat ini menghilangkan substansi karena kita sebetulnya meminta pada Allah. Ada juga yang beranggapan bahwa justru dengan meninggalkan sholat Jumat ini adalah bentuk ikhtiar sebelum tawakal. Terlepas dari pro dan kontra, mana pendapat yang benar, mana pendapat yang salah, tapi satu hal yang patut disyukuri, banyak orang yang mulai memperhatikan agamanya. Orang mulai merasa bahwa ada satu hal yang tidak bisa diselesaikan dengan logika saja, dengan ilmu pengetahuan saja. Ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan mengetuk pintu langit. Orang yang kekeh pengen mengadakan Jumatan, tentunya bukan berarti orang itu bodoh, tidak mengetahui sebab musabab. Tapi orang tersebut justru merasa bahwa saat ini adalah saat paling urgen mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kembali merekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa bahwa kalau tidak ada salah satu ibadah yang diunggulkan, maka akan berat menghadapi cobaan ini. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa orang yang mendukung pendapat meniadakan sholat Jumat juga bukan tanpa alasan. Itu menunjukkan bahwa dia paham, bahwa dia tahu cara berikhtiar, cara bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kita pelajaran dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kita belum sesoleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang memilih diam di tempat adanya wabah. Dan kita juga tidak semulia Umar bin Khattab yang memiliki pendapat meninggalkan, menghindari tempat yang dikenai oleh wabah. Manapun pendapat yang diambil, satu hal yang pasti, kita mengambil karena kita sedang berikhtiar menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah fenomena yang membuat perasaan saya tercampur aduk. Ketika saya datang ke masjid, saya melihat wajah-wajah baru datang ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Jujur, ketika itu perasaan saya campur aduk. Ada haru, tapi juga ada sedih. Haru, karena ternyata mereka yang dulu agak abai untuk datang ke masjid sholat berjamaah, sekarang mereka bersemangat. Kenapa? Karena mereka tahu kita sedang dilanda musibah. Tapi juga sedih. Sedih kenapa? Karena kedatangan mereka ke masjid adalah bukti ketidaktahuan mereka darurat wabah corona ini. Mereka datang tanpa peduli apakah akan dikenai virus atau menyebarkan virus atau justru mungkin mereka membawa virus. Tapi ala kulli hal, kedatangan mereka ke masjid adalah sebuah kabar gembira. Kita semua dengan wabah ini sama-sama merasa bahwa la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu Allah turunkan tsunami, tak perlu Allah turunkan badai, tak perlu Allah turunkan hujan petir. Tak perlu kita ditebur seperti kaum Ad atau Tsamud. Cukup dengan adanya wabah virus corona ini, Allah sadarkan kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama renungkan. Corona ini memang membawa kesedihan yang luar biasa. Virus ini, wabah ini memakan banyak korban.
Tapi satu hal yang pasti, virus ini menciptakan kebaikan, membuat banyak orang mulai mengingat bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak memiliki daya, upaya, kecuali kalau Allah mengizinkan. Mudah-mudahan wabah corona ini akan segera berlalu dan kita sambut corona ini, kita sambut kepergian corona ini dengan menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wabah ini segera berlalu sehingga kita bisa beribadah khusyuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.